Seakan membangkang perintah Presiden Jokowi dan putusan Mahkamah Konstitusi, pemberhentian pegawai KPK tetap bakal terjadi. 51 pegawai diberhentikan dengan dalih tidak bisa dibina lagi. Nilai merah diberikan lewat sederet penilaian tanpa adanya transparansi. Setelah dilemahkan lewat berbagai aturan dan cara, kini tulang punggung KPK yang dikebiri. Lantas, siapa sebenarnya yang berkuasa di negeri ini? Inilah satu meja The Forum. Ramai-ramai kebiri KPK. Dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK. Pimpinan KPK dan BKN telah nyata-nyata tidak mematuhi instruksi Presiden. Padahal secara nyata Presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memberhentikan seseorang. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Bapak Supranawa Yusuf, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara. Selamat malam, Mas Yusuf. Selamat malam. Oke, yang kedua ada anggota Komisi 3 DPR, Pak Arsul Sani. Malam, Pak Arsul. Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Budiman. Waalaikumsalam. Kemudian ada peneliti dari Pukat UGM, Zainal Arifin Muhtar. Selamat malam, Pak Zainal. Selamat malam, Mas BDM. Kemudian ada Guru Besar UIN Jakarta, Profesor Azumadi Azra. Malam, Prof. Azumadi Azra. Selamat malam, Mas Budiman dan Bapak-Bapak semua. Dan kemudian ada Mas Yudi Purnomo, Ketua Wadah Pegawai KPK. Malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mas. Ya, sebelum kita mulai diskusi, kita coba dengar sebetulnya pandangan dari BKN dan juga KPK soal kisruh soal 75 pegawai KPK. Dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Jadi sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah. Ya. Dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Dari sejumlah 75 orang itu, 51 orang itu menyangkut aspek PUNP. Bukan hanya itu, yang 51 ini tiga-tiganya negatif. Nah yang 24 itu PUNP-nya bersih, ada yang aspek pengaruh dan ada yang aspek pribadi atau ada yang dua-duanya. Itu yang 24 orang. Nah 24 orang itu masih bisa disertakan dalam Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan. Oke, baik. Saya ke Pak Supranawa Yusuf, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pak Supranawa, kenapa kemudian BKN menjatuhkan sebuah vonis Godam yang mengatakan 51 pegawai itu centang merah dan tidak bisa dibina lagi? Sebetulnya apa argumennya, Pak Supranawa Yusuf? Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Pak Budiman, terima kasih. Seperti tadi cuplikan yang disampaikan oleh Pak Kepala BKN. Jadi dalam penilaian atau dalam assessment itu ada 3 aspek utama yang dilihat, yaitu
Pertama terkait dengan dukungan atau kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI dan pemerintah yang sah atau disebut dengan PUNP. PUNP, oke. Yang kedua, aspek keterpengaruhan ya terhadap keluarga, terhadap lingkungan, terhadap teman dan sebagainya atau kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Dan yang ketiga itu aspek pribadi. Ya, keyakinan pribadi, motivasi, nilai dan sebagainya. Nah, dari tiga aspek itu, tadi Pak Kepala sudah sampaikan bahwa yang tidak bisa dilakukan pembinaan itu yang bersangkutan masuk dalam kategori yang PUNP-nya kena, kemudian pengaruh juga kena, dan pribadinya juga iya. Gitu. Itu yang 51 Pak ya? Kena 51 jumlahnya. Nah, kenapa ini dianggap tidak bisa dibina? Karena kita kan ada constraint waktu juga nih. Mandat atau perintah dari Undang-Undang 19 tahun 2019 itu memberikan waktu untuk pengalihan pegawai KPK jadi ASN itu 2 tahun sejak tanggal 17 Oktober 2019. Jadi tanggal 17 Oktober 2021 itu harus selesai semua. Harus selesai, selesai pengalihannya. Nah, ya sekarang sudah bulan Mei. Bulan Mei. Yang kita nilai, ya sekarang yang kita nilai terhadap mereka, terhadap beliau-beliau, itu tidak sama dengan yang kita nilai terhadap pelamar CPNS yang baru lulus dari kuliah. Karena bagi mereka kita ngetesnya menggunakan tools untuk melihat wawasan, pengetahuannya terhadap PUNP tadi. Tapi kalau bagi pegawai KPK ini kan banyak pejabat tingginya, direktur, kepala biro, dan seterusnya, penyidik senior, dan sebagainya. Jadi toolsnya berbeda. Yang kita lihat adalah tidak di pengetahuannya, tetapi value, nilai, implementasinya, ya kesehariannya seperti apa. Jadi semua kita lihat. Jadi artinya Pak Supranawa, artinya kalau constraint waktu itu tidak ada, mereka masih bisa dibina gitu? Ya kalau kita melihat norma yang ada untuk assessment itu kan seseorang itu tidak bisa berubah atau kecil sekali perubahannya kalau waktunya hanya 3 tahun. 3 tahun, Pak. 3 tahun dari mana Pak ya? Itu 3 tahun ya siapapun sejak assessment. Ya sejak assessment itu tidak akan banyak mengalami perubahan, apalagi bicara tentang value, nilai, keyakinan. Nah, itu nggak mungkin berubah seminggu, sebulan, 3 bulan, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin kita penuhi batas waktu 17 Oktober itu bisa selesai. Baik, Pak Supranawa, kalau kita lihat ada grafis ya yang coba kita sampaikan aspek penilaian itu pribadi. Pribadi itu ada 6 indikator, ya. Itu indikator apa aja, Pak? Yang pribadi ini sebenarnya rincian hal yang lebih detail lagi, misalnya seseorang tidak semangat lagi bekerja di KPK. Tidak semangat. Pribadi. Tidak semangat. Tidak suka diperintah oleh orang lain yang bukan fungsinya. Tidak suka diperintah. Ya. Memiliki keyakinan akan kebebasan pada individunya sehingga nilai liberalismenya dia tinggi. Nilai liberalisme. Itu salah satu contoh aja, Pak. Tapi ada 6 ya. Ada 6 ya. Kalau pengaruh apa, Pak? Kalau pengaruh? Pengaruh itu misalnya terkait misalnya seseorang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah misalnya terhadap TAP MPR misalnya atau peraturan atau undang-undang. Nggak setuju. Kemudian dia mempengaruhi juga kepada kelompoknya atau pihak-pihak di luar dirinya sendiri. Tidak setuju terhadap polisi pemerintah. Setuju dengan seks bebas, setuju dengan LGBT. Itu kan berpengaruh. Itu kira-kira ya yang masuk kategori pengaruh. Kalau yang ini yang soal PUPN, Pancasila, UUD 45, NKRI dan pemerintah yang sah memang betul-betul harga mati, ini elaborasinya gimana, Pak Supranawa?
Ya, itu ada yang misalnya setuju kalau Pancasila itu diubah, misalnya itu. Hah? Kemudian siapapun tidak bisa mempengaruhi atau mengendalikan dia, siapapun. Jadi termasuk dewas, termasuk pimpinan, bahkan pemerintah pun akan dia lawan kalau tidak sesuai dengan prinsipnya. Jadi udah, kita nggak usah elaborasi semuanya, nanti kebuka semuanya. Oh, ya perlu dibuka kan Pak, supaya orang tahu bahwa argumennya lebih jelas gitu loh Pak. Ya, tapi itu contohnya itulah Pak. Kalau NKRI gimana Pak, misalnya Pak? Ada yang tidak setuju atau misalnya Papua, referendum untuk Papua misalnya, dia setuju supaya ada referendum Papua. Oke. Ada yang nggak setuju, misalnya untuk daerah istimewa, daerah khusus. Oh, oke. Kan NKRI ini, padahal tugas ASN itu salah satunya adalah menjaga NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, perekat bangsa. Oke. Ya, kalau ini nggak bisa dipenuhi loh, nggak bisa dong. Nggak bisa masuk. Oke. Ya, kira-kira gitu ya. Baik, saya tanya kepada Yudi. Yudi kan ikut dalam tes ini ya, tes baik pribadi maupun pengaruh dan PUPN yang jadi harga mati. Gimana yang Anda alami dalam tes itu, Yudi? Ya, jadi benar yang disampaikan tadi, itu kan pertanyaan adalah persepsi kita, gitu kan? Keyakinan kita, kemudian jadi tidak ada, saya lihat nilai gitu kan, kemudian grade-nya dan sebagainya seperti itu. Dan tadi menarik sekali ketika dikatakan bahwa 51 itu tidak bisa dibina karena waktunya terlalu cepat. Jadi akhirnya ini teknis banget. Ya. Sementara hasilnya itu kan terlalu kejam menurut saya gitu kan. Terlalu kejam ya? Terlalu kejam gitu kan. Merah gitu kan. Kita merah apanya gitu kan. Kalau merah putih ya gitu kan. Karena kita memberantas korupsi gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana yang kedepannya ini seperti apa gitu kan. Saya pikir ketika Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa ini adalah alih status, ya kan, itu yang pertama. Kemudian undang-undang juga mengatakan bahwa tanpa ada tes, kemudian juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi menurut saya kita tegak lurus aja dengan itu gitu. Karena kalau tadi saya juga baru paham tadi gitu kan bahwa ternyata begitu orang berpendapat seperti ini langsung divonis seperti itu gitu. Ini kan menurut saya kan berbahaya gitu kan. Sementara koruptor aja yang kami tangkap misalnya, kami KPK lembaga penegak hukum, saya penyidik, kita untuk menghukum koruptor, dia baru bisa dikatakan koruptor ketika dia di pengadilan dan inkrah gitu kan, tetap, dan dia pun bisa dibina di lapas gitu. Tapi kalau ini kan kemarin ternyata kita dengar tadi, ternyata hanya seringan itu gitu kan. Bahwa hanya waktu saja gitu kan, seperti itu. Vonisnya terlalu kejam ya, Bung Yudi ya? Ya. Vonisnya terlalu kejam ya? Iya, betul. Kan itu bisa semua kan saya pikir kenapa tidak menuruti perintah Pak Jokowi, itu yang menarik gitu kan. Karena tadi ternyata hanya seperti itu. Baik. Saya ke Bung Arsul Sani, Mas Arsul. Jadi ini ada komplain dites selama 2 hari, diwawancara, kemudian langsung palu godam muncul, Anda tidak bisa dibina lagi, kasih rapot merah. Ini kalau menurut legislator Arsul Sani gimana? Kejam sekali atau gimana ini? Saya hanya ingin kembali kepada komitmen ya ketika revisi undang-undang itu dilakukan yang terkait dengan perubahan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Ya. Isinya? Komitmennya itu adalah alih status. Meskipun alih status itu dilakukan dengan mengikuti proses perundang-undangan, tetapi memang semangatnya berbeda dengan tes atau segala macam dalam rangka rekrutmen. Ya. Nah, karena itu bayangan kita dulu, kita kan sudah mendengar soal dalam tanda kutip ya, ada yang radikal, ada yang segala macam, itu kan kami di Komisi 3 juga sudah mendengar. Maka kemudian, kalaupun itu benar ada sebagai sebuah asumsi ya,
maka dilakukan pembinaan dulu. Oke. Ya, dilakukan pembinaan. Nah, tadi disebut soal keterbatasan waktu. Sebetulnya undang-undang memberikan waktu 2 tahun itu kan cukup. Nah, ini kan menyangkut perencanaan ya dari teman-teman yang ada di jajaran eksekutif yang bertanggung jawab ya atas proses-proses alih status dari pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara itu. Tentu tidak hanya BKN, ada Kemenpan RB, ada pimpinan KPK dan lain sebagainya. Ini kan menyangkut juga perencanaan. Jadi yang saya kritisi adalah dari sisi prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya ini memang kemudian ya ada problem di sana di dalam melakukan proses alih status, dan kemudian yang dilakukan adalah palu godam. Kalau misalnya karena soal waktu kan bisa misalnya ya. Kemudian instansi terkait itu datang ke presiden, Pak ini waktunya tidak cukup kalau untuk melakukan pembinaan. Diusulkan, apakah revisi untuk memperpanjang proses alih statusnya atau dengan perpu? Kan bisa juga. Ada jalannya ya. Tapi artinya ya maksud dari ketika latar belakang politik hukum yang hendak diletakkan di situ itu kemudian tidak dilangkai. Ini kan kesannya para pelaksana undang-undang ini mohon maaf ya menerjemahkan sendiri dan kemudian mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Tidak bertanya kepada pembuat undang-undangnya. Pak, ini ada problem ternyata dari bunyi itu. Itu Mas Budiman. Baik. Saya akan ke Bung Zainal Arifin Muchtar. Ini kan Presiden udah ngomong sebenarnya tidak harus menjadi serta-merta menjadi alasan pemberhentian. Bahkan kalau pertimbangan Mahkamah Konstitusi lebih clear, tidak boleh mengurangi hak pegawai KPK menjadi ASN. Tetapi ini kan kemudian diputuskan palu godam 51 selesai, tidak bisa dibina lagi, ini harga mati dan kemudian selesai. Tapi ulasan dari Bung Zainal setelah jeda berikut ini.